Cerita akan berfokus pada seorang developer game bernama sebut saja Iwan sedang melakukan Zoom meeting, membahas tentang peluncuran game baru mereka. Namun, di tengah deadline yang semakin dekat, sinyal tiba-tiba low, yang membuat tim tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan harus pasrah menunggu petugas Wi-Fi memperbaikinya. Ketika sedang menunggu itulah, Iwan kembali teringat dengan bayangan masa lalu, tentang dirinya dan sang istri saat mereka harus kehilangan anak pertama akibat mengalami keguguran. Bahkan karena hal itu jugalah, hubungan mereka menjadi renggang dan saling menyalahkan satu sama lain, tapi tidak sampai menyeret keduanya ke jenjang perceraian. Dan inilah sang istri yang bernama Olivia melihat suaminya sedang mumet karena game yang dibuat tak kunjung selesai. Ia mengajak Iwan makan di luar sambil menunggu sinyal kembali normal. Secara kebetulan, mereka berpapasan dengan tetangga kamar bernama Ate yang tampak buru-buru. Entah karena apa, termasuk sang pemilik apartemen yaitu Haji Soleh dan langsung menanyakan penyebab kepada beliau. Setelah dijelaskan bahwa Haji Soleh juga tidak tahu, mereka dikejutkan dengan beberapa helikopter damkar yang melintas menuju sebuah pusat kebakaran. Haji Soleh menjelaskan, jika tadi pagi telah terjadi ledakan hebat di sebuah pelabuhan tak jauh dari wilayah apartemen mereka, bahkan beliau juga berasumsi jika gangguan sinyal yang terjadi adalah dampak dari peristiwa tersebut. Dikira akan pergi ke restoran, Olivia membawa Iwan makan di mobil van yang baru saja diambil dari bengkel. Dengan fakta bahwa hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja, ia mengalah dengan egonya, dan mengajak Iwan pindah ke Paris malam ini juga. Bahkan, Olivia rela bekerja demi bisa memulai kembali hidup baru. Namun, karena Iwan berisi keras dan lebih mementingkan pekerjaan, ia pun meminta waktu sampai gamennya selesai dirilis. Malamnya, terjadi sesuatu yang janggal tatkala ada semacam kabut tebal mulai menyelimuti bagian atas apartemen disusul dengan saluran air yang tiba-tiba berhenti mengalir. Hingga keesokan paginya saat Iwan baru bangun tidur, ia mendapati Olivia selesai berkemas dan sudah bulat dengan keputusannya untuk pindah ke Paris seorang diri. Tetapi, entah lelucon macam apa yang sedang terjadi. Ketika pintu keluar yang tadinya normal, kini sudah tertutup rapat oleh benda padat hitam seperti tumpukan batu bata dengan pola tidak teratur. Sempat memeriksa CCTV, namun hanya menampilkan gambar gelap. Iwan kembali dibuat terkejut saat mengetahui jika seluruh ruangan sudah tertutup tembok hitam. Entah benda apa itu. Iwan berasumsi jika mungkin ini ada hubungannya dengan renovasi apartemen yang Haji Soleh lakukan. Sementara, Olivia mencari tahu tentang jenis material temboknya, Iwan menemukan fakta menarik saat ponselnya didekatkan ke dinding yang tak hanya memblokir semua sinyal yang masuk. Tembok ini juga memancarkan sinyal elektromagnetik yang sangat kuat bahkan sampai membuat layar ponselnya mengalami glitch yang sangat parah. Penasaran dengan benda hitam pekat yang ada di hadapannya, Olivia mengambil sebuah bor dan mencoba untuk membobolnya serta percuma kumpulan kotak kuat bukan main. Tetapi tak hanya pintu dan jendela, tembok hitam ini juga menutupi hampir semua sudut ruangan. Hingga tak lama mereka mendengar suara teriakan minta tolong dari kamar sebelah dan langsung melakukan pengeboran. Beruntung tembok hitam ini tidak sampai menutupi sekat pembatas kamarnya, sehingga Olivia bisa membobol tembok dan berkomunikasi dengan tetangga yang lain. Tetangga yang bernama Ani dan Ugun pun menjelaskan jika mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi saat terbangun di pagi hari. Mereka mendapati seluruh ruangan sudah tertutup oleh tembok bata hitam, di mana masalah lain kembali muncul saat sumber air yang memasuk apartemen ini juga tiba-tiba berhenti mengalir. Disusul dengan Olivia yang menyalahkan Iwan gara-gara tidak segera pergi ke Paris tadi malam sehingga. Iwan mendapati beberapa komponen ponselnya masih menempel di tembok dan sangat sulit untuk dilepaskan. Olivia yang penasaran pun langsung mengambil beberapa alat dapur untuk ditempelkan di mana. Mereka menyimpulkan jika tembok ini terbuat dari semacam material magnetik dengan 4 titik yang memiliki torikan paling kuat. Dan, tiba-tiba, tembok itu langsung bereaksi saat ada besi yang menempel dan memantulkannya dengan gaya tekan sangat kuat. Beruntung,
Iwan keburu menyadari hal tersebut dan berhasil menyelamatkan Olivia. Namun, akibat kejadian barusan ia harus mengalami luka akibat terkena beberapa serpihan tajam. Tak lama, mereka mendengar Annie yang berteriak minta tolong, sehingga dengan cepat Iwan dan Olivia membongkar tembok sekat pembatas, dan mendapati Annie sudah tersungkur lemas di pinggir kasur. Entah apa yang baru saja terjadi. Ugun tiba-tiba muncul dari belakang, dan menyerang Iwan yang sedang lengah sehingga setelah dijelaskan bahwa Ugun tak sengaja menyerang Annie akibat pengaruh obat yang dikonsumsi, Olivia dan memutuskan untuk mengikatnya dengan selotip sampai pengaruh obatnya hilang. Sementara para ladies akan berjaga di ruang tamu, Iwan mulai menyusuri seluruh ruangan untuk mencari petunjuk atau benda lain yang bisa mereka gunakan untuk menghancurkan tembok hitamnya. Gagal dengan martil, Olivia baru ingat jika di bawah apartemen ini terdapat bunker rahasia bekas Perang Dunia Kedua yang terhubung langsung ke jaringan metro, alias jalan raya lama yang sudah tak terpakai. Namun, untuk bisa sampai ke sana, mereka harus membongkar sekitar 4 lantai dari kamar Ugun saat ini. Dan ya, Iwan dikejutkan oleh tuan kamar yang bernama Oswald dan cucunya, yaitu Leah. Iwan meminta maaf karena telah menghancurkan atap kamarnya. Hal itu terpaksa Iwan lakukan demi bisa pergi ke bunker rahasia, yang ternyata Oswald juga sudah mengetahuinya. Sambil menunggu Ugun selesai membongkar, Leah bercerita jika tadi subuh, saat dirinya pergi ke toilet, pintu dan jendela kamarnya terlihat masih normal-normal saja. Namun saat keluar, tembok hitam itu sudah menutupi semua sudut ruangan. Saat sedang menunggu itulah, Iwan tak sengaja menemukan detektor asap, yang di dalamnya terdapat sebuah kamera kecil. Oswald menegaskan, jika ia juga baru mengetahui hal itu dan Haji Solela orang yang sudah memasangnya, sehingga tim langsung memeriksa semua detektor asap yang ada di atap apartemen dan mendapati semua alatnya sudah terpasang kamera. Curiga jika Haji Soleh adalah dalang dari semua ini. Olivia menunjukkan lokasi kamar beliau yang kebetulan bersebelahan dengan kamar milik Oswald. Selesai membongkar sekat pembatas, mereka dikejutkan dengan penemuan mayat sang bos apartemen sudah bersimbah darah dengan kedua lengan yang hilang entah kemana. Termasuk ponsel miliknya yang masih menyala dalam keadaan mode kamera. Entah apa yang Haji lakukan dengan foto-foto tembok hitamnya, Ugun kembali melanjutkan pembongkaran dan berhasil masuk ke lantai bawah, yaitu kamarnya si Ate alias tetangga Iwan yang di awal film sempat saling sapa dengan mereka. Tak lama muncullah seorang penghuni asing bernama Oman, yang mengaku sebagai sahabat dekat Ate, dan sudah beberapa hari menginap di apartemen ini. Dari berita yang Oman dapatkan, tembok hitam ini adalah sistem keamanan yang sengaja pemerintah bangun demi melindungi warga kota dari serangan kontaminasi yang sedang terjadi di luar. Entah kontaminasi dan bahaya apa yang Oman maksud. Ia juga memberitahu jika Ate sudah tewas akibat alat pacu jantungnya tiba-tiba berhenti saat berada di dekat tembok hitam. Dan inilah bunker yang dimaksud. Mereka pun bisa sedikit bernapas lega, karena apa yang Olivia katakan tentang bunker ini ada benar adanya. Menggunakan martil yang sedari tadi mereka bawa, Olivia mulai menghancurkan besi gembok penghalang agar bisa secepatnya keluar dari sini. Tapi, tebak apa yang mereka temukan di luar? Ya, tak hanya menutupi apartemen, tembok hitam ini juga menebus tanah dan menghalangi pintu keluar bunkernya. Muak dengan semua kebuntuan yang mereka alami, Ugun merebut palu dan memukul-mukulkannya pada tembok. Padahal jelas-jelas itu percuma saja. Di mana aksinya seketika terhenti saat si Oswald menenangkan Ugun sambil menundukkan pistolnya. Tetapi ya, Iwan lupa memberitahu jika tembok hitamnya dapat memantulkan segala jenis benda logam dengan daya pantul yang sangat kuat, sehingga si Oswald yang tidak sempat menghindar pun tewas akibat satu peluru yang bersarang tepat di dadanya. Dengan fakta bahwa tak ada jalan keluar. Selain mengetahui cara membuka tembok hitamnya, Iwan mengajak Ugun dan Ani kembali ke kamar Haji untuk mencari petunjuk. Sementara Olivia dan Leah mereka akan melakukan pencarian di kamar Ate. Tak lama, Leah menemukan beberapa sketsa berisi gambar dari tembok hitamnya,
termasuk kartu nama AT yang merupakan seorang programmer di perusahaan bernama Epsilon Nano Defense. Entah perusahaan bidang apa yang AT geluti, namun dari tumpukan kertas berisi gambar polanya, mereka yakin jika AT, Epsilon Nano Defense dan tembok ini masih memiliki kesinambungan. Hal itu terbukti dari kode yang mereka temukan pada coretan milik AT, yang diyakini adalah sebuah kode untuk bisa membuka tembok hitamnya. Meski kodenya sudah ditemukan, tetap saja mereka tidak tahu cara menggunakannya. Sempat terpikir untuk mengorek petunjuk dari laptop dan ponsel milik AT. Hal itu percuma saja karena semuanya sudah rusak entah karena apa. Di mana Oman mengatakan, jika saat sedang kejadian, AT sengaja merusak ponsel dan laptopnya akibat depresi karena tak kunjung berhasil membuka temboknya. Saat sedang menyusuri kamar haji itulah Iwan baru sadar. Jika ruangannya lebih kecil dari apartemen lain, curiga jika ada tempat rahasia di dalam sini. Iwan pun menemukan satu dinding mencurigakan, disusul dengan Ugun yang menemukan semacam remote berisi tombol kombinasi, sehingga tim menggunakan tepung untuk melihat bekas sidik jari haji pada remote tersebut. Berkat tepung yang tim gunakan, kini kemungkinan mereka memecahkan kode remote-nya akan semakin mudah. Sementara Iwan dan Ugun mulai mencoba beberapa kombinasi untuk membuka dindingnya. Ani akan menjemput yang lain dan memberitahukan temuannya ini. Namun karena Lea masih sibuk mencari petunjuk, ia pun akan segera menyusul belakangan. Dan, inilah ruang rahasia milik Hahi. Terdapat banyak sekali monitor CCTV yang digunakan untuk menguntit para penghuni apartemen. Namun, yang jadi pertanyaan adalah jika Haji memang dalang dari semua ini, bagaimana ia bisa tewas lebih dulu dan di mana bekas kedua potongan tangannya berada? Dengan cepat Iwan memeriksa satu persatu rekaman untuk melihat bagaimana tembok hitam ini bisa muncul secara tiba-tiba dan menutup semua apartemen dalam waktu singkat. Di mana, Iwan akan sangat dibuat terkejut dengan teknologi canggih yang baru saja ia lihat. Karena, ternyata tembok hitam ini terbentuk dari jutaan partikel nanomagnetik yang menyatu seperti sebuah hologram dan membentuk tembok padat seperti yang mereka lihat saat ini. Di saat yang sama di lantai bawah, Lea yang penasaran dengan kematian AT pun mulai membuka sal di lehernya dan menemukan memar bekas cekikan yang entah siapa pelakunya. Tapi, saat Iwan sedang memeriksa CCTV di kamar AT mereka baru sadar. Jika Oman tidak ada di sana, yang mulai curiga, jika ada yang tidak beres dengan Oman, mereka segera pergi ke kamar AT untuk memeriksa keadaan Lea. Dan benar saja, Ugun mendapati Oman sedang membakar semua sketsa AT dan mencoba menghilangkan petunjuk, termasuk Lea yang kini sudah terbaring kaku, tak bernyawa. Oman menjelaskan, jika ia terpaksa membunuh AT dan Lea. Bukan apa-apa. Oman hanya berusaha melindungi yang tersisa di apartemen ini, agar tidak berusaha keluar, karena ia yakin jika di luar sana sedang terjadi perang kimia, yang membuat semua orang akan terkontaminasi racun mematikan. Beralih ke CCTV sebelum kematiannya, AT terlihat membawa ponsel dan memotret-motret tembok hitam menggunakan flash, dan berhasil membukanya. Namun saat AT akan pergi, muncullah Oman, yang mencegah dan langsung mencekiknya hingga tewas. Sadar jika saat ini Ugun dan Lea sedang dalam bahaya, mereka pun segera menyusul untuk menyelamatkannya. Sambil menunggu Oman sadar, Iwan dan Olivia kembali mencari petunjuk dari sisa kertas yang terbakar. Iwan cukup dibuat heran dengan AT yang mengetahui kode pembukanya. Namun, setelah mengecek kembali kartu nama AT dan lokasi kantor Epsilon berada, Iwan baru ingat jika ledakan di pelabuhan pagi kemarin berada di lokasi yang sama dengan tempat Anton bekerja. Curiga, jika tembok hitam ini adalah program buatan Epsilon. Mereka pun langsung menanyakannya kepada Oman ini. Dan, benar saja, Epsilon Nano Defense sengaja membuat tembok hitam ini sebagai bentuk sistem pertahanan terhadap segala bentuk serangan seperti atom, senjata biologis, atau serangan kimia mematikan. Berbeda dengan Oman yang meyakini bahwa saat ini di luar sedang terjadi peperangan,
Ate justru menganggap jika ini adalah malfungsi sistem akibat dampak dari ledakan yang terjadi di pelabuhan. Sehingga, ketika Ate berhasil membukanya dan akan mengkonfirmasi langsung pada pihak perusahaan, Oman yang sejak awal parnoan pengecut pun dengan tega membunuh Ate, hanya demi keselamatannya sendiri. Untuk mengetahui kebenarannya, mereka kembali memeriksa CCTV saat Ate membuat sebuah program untuk ponsel dan pergi membuka temboknya. Melihat Ate memotret-motret dinding menggunakan flash kamera, tim menyimpulkan jika dalam tembok hitam itu terdapat sebuah kode optik yang bisa dibaca oleh sebuah ponsel atau semacam kode QR. Iwan akhirnya sadar jika sebuah cahaya adalah sama-sama gelombang elektromagnetik yang akan memberikan reaksi pada tembok hitam tersebut. Karena Oman sudah merusak laptop dan ponsel milik Ate, Iwan yang pada dasarnya sama-sama seorang programmer pun mencoba untuk mengambil data dari ponsel Ate yang rusak dan menggunakan laptop milik Haji Soleh untuk membuat ulang programnya ke dalam ponsel Ani dan kembali ke tembok hitam untuk melakukan pengujian. Dan ya, Iwan berhasil membuat temboknya bereaksi. Tapi tidak sampai membukanya, Ani yang penasaran perlahan mendekat dan memasukkan tangannya ke dalam tembok di mana hal tak terduga terjadi saat tangannya terus tersedot, tanpa bisa ditarik lagi, disusul dengan setiap tepian tembok yang mulai mengeras. Dan tiba-tiba ya, tubuh Ana terpotong menjadi dua akibat tersedot oleh tembok hitamnya, di mana Oman hanya bisa tertawa karena mereka tidak mau mendengarkannya. Ugun yang kesal pun langsung menembaknya saat itu juga, dan memutuskan bundir setelah sadar bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Disinilah, Iwan akhirnya sadar bahwa Haji tewas, bukan karena dibunuh, bukan juga dalang dibalik semua ini. Telat, saat Ate berhasil membuka tembok hitam dan dibunuh oleh Oman, Haji melakukan hal yang sama dengan Iwan, yaitu mencoba membuat program melalui ponselnya. Namun, karena salah menekan pola, tangannya harus tersedot dan tewas karena kehabisan darah. Beberapa saat merenung setelah kematian rekan-rekan mereka, Iwan dan Olivia kembali memutar otak untuk memecahkan kodenya dengan fakta bahwa mereka tidak bisa asal pencet. Olivia sadar bahwa setiap tombol yang ditekan akan mengeluarkan jumlah kilatan cahaya yang berbeda, sehingga mereka kembali memeriksa CCTV Ate untuk menyesuaikan urutan tombolnya. Beres memecahkan urutan tombolnya, Iwan dan Olivia kembali ke bawah untuk membuka temboknya. Namun mereka tidak sadar Oman masih hidup karena tembakan yang Ugun layangkan ternyata tidak tepat mengenai sasaran, sehingga beruntung mereka berhasil lolos dan segera bersembunyi di ruangan bunker. Sementara Olivia diminta untuk membuka temboknya. Iwan akan berusaha menahan Oman agar tidak bisa masuk. Namun, hal itu tak berlangsung lama setelah Oman berhasil membobol pintu dan kembali menghajar Iwan sampai babak belur. Dengan cepat Olivia membantu dengan membogem Oman dengan martil hingga tewas. Mereka belum bisa bernapas lega karena masih kepikiran dengan keadaan di luar yang bisa saja malah semakin buruk. Namun, sejauh ini mereka tidak merasakan dampak apa-apa setelah temboknya terbuka. Sehingga, daripada mati kelaparan dengan tetap berhenti dalam apartemen, mereka memutuskan untuk nikah pergi keluar danya. Tidak ada perang nuklir, tidak ada serangan biologis, tidak ada gas kimia berbahaya. Yang ada hanya bangunan-bangunan yang sudah tertutup rapat oleh tembok hitam sama seperti apartemen baru sana. Setelah memutar radio di dalam mobil, akhirnya terungkaplah bahwa peristiwa ini murni akibat kebakaran di Epsilon Nano Defense yang tak sengaja mengaktifkan pertahanan otomatis. Karena sebuah ledakan dengan tembok hitam kumpulan nanaon yang mengurung hampir semua kota di wilayah ini. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah hilangkanlah sangkaan buruk dalam sesuatu sehingga kita bisa melihat satu titik sebuah mana yang dapat merubah kita. Beranikan menantang asumsi Anda sendiri, karena asumsi Anda adalah jendela Anda di dunia. Sesekali buat resiko bukan hanya diam di dalam menunggu keajaiban. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta. I Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji